Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pada kesempatan hari ini saya akan membagi ilmu tentang fikih muamalah. Sebelumnya fikih menurut bahasa al-fahmu yang berarti pemahaman, dan menurut istilah fikih adalah mengetahui hukum syar'i yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya yang bersifat terperinci. Oke. Nah, di sini saya akan membahas tentang fikih muamalah. Fikih muamalah, apa sih fikih muamalah itu? Nah, fikih muamalah itu adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Nah, jual beli. Nah, di sini saya akan membahas tentang jual beli. Sebelumnya, jual beli atau ba'i adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalilnya banyak di dalam Al-Quran. Ada Quran surat 2 ayat 282, Quran surat 12 ayat 12 dan lain-lain. Pokoknya banyak tentang jual beli. Nah, terus rukun jual beli, apa sih rukun jual beli? Nah, rukun jual beli yang pertama itu ada penjual, ya pasti ada penjualnya. Kalau ada penjual, ya pasti ada pembelinya. Nah, terus habis pembeli, apa nih kira-kira? Barang. Ya iya dong, masa kita mau beli apa? Barang yang akan diperjualbelikan. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat apa tuh? Sigat atau bahasa akad, ataulah di sini biasanya disebut ijab dan qabul. Nah, itu rukun jual beli yang keempat. Terus yang kelima adalah kerelaan kedua belah pihak, ridho atau nggak ridho nih dia jual beli. Nah, itu adalah rukun jual beli. Ada 5 ya teman-teman. Terus kita next selanjutnya ada syarat dalam jual beli. Nah, syarat dalam jual beli yang pertama adalah syarat yang disahkan. Spesifikasinya pada barang yang diperjualbelikan. Nah, terus syarat yang tidak disahkan. Apa nih? Contohnya menggabungkan 2 syarat dalam satu jual beli. Terus mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri. Terus contohnya syarat yang batil. Nah, itu berarti syarat dalam jual beli ada 2. Yang pertama syarat yang disahkan dan syarat yang tidak disahkan, teman-teman. Terus khiyar, apa sih khiyar? Khiyar itu hak pilih. Nah, dalam khiyar ada penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah. Terus yang kedua, selama jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak. Terus jika penjual menipu pembeli, maka pembeli berhak membatalkan. Terus yang keempat, jika penjual merahasiakan barang dagangannya, maka pembeli berhak memilih. Nah, terus yang kelima, ditemukan cacat pada barang setelah jual beli terjadi atau setelah akad lah. Nah, terus yang terakhir, jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang, nah itu kita sebagai pembeli berhak khiyar atau hak pilihnya.
berhak pilih, nah gitu pokoknya. Oke. Terus selanjutnya ya, jenis jual beli yang dilarang. Nah ini banyak banget nih. Yang pertama, barangnya belum dimiliki nih. Wah, ini sering terjadi ya teman-teman. Atau menjual sesuatu yang tidak ada pada si penjual. Nah, atau kita bisa dibilang hoax lah, barangnya belum ada gitu. Nah, terus yang kedua, menjual di atas jual beli sebagian yang lain. Nah, menjual di atas jual beli. Nah, itu dilarang ya. Terus yang ketiga, najasyi. Najasyi apa sih? Rekayasa penawaran. Nah, terus yang keempat, barang haram dan najis. Nah, itu sangat dilarang ya. Kalau dijual belikan ya itu dosa ya teman-teman. Sangat haram. Nah, terus yang kelima, goror. Yang keenam, jual beli dalam satu akad. Nah, itu dilarang. Nah, terus yang ketujuh selanjutnya, urbun. Apa sih urbun? Mengambil uang muka secara kontan. Nah, kalau kita beli terus mengambil uang mukanya dulu secara kontan, itu dilarang teman-teman. Oke. Terus jual beli hutang dengan hutang. Nah, jual beli hutang. Nih, kamu punya hutang. Nah, saya mau jual beli dengan hutang, itu nggak boleh ya. Terus selanjutnya, inah. Apa sih inah itu? Nah, inah itu menjual satu barang lalu membelinya lagi dengan harga lebih murah. Nah, itu nggak boleh ya. Kan kita jual satu barang nih, satu barang. Nah, lalu kita beli lagi nih, tapi dengan harga yang murah. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Terus talaki rukban. Apa sih itu? Talaki rukban yaitu mencegah pedagang desa masuk ke kota. Nah, itu nggak boleh sama pedagang. Ada pedagang dari desa mau ke kota nih. Nah, itu dicegah sama pedagang kota. Nah, itu nggak boleh ya. Itu dilarang. Terus iktikar atau monopolis rent seeking. Nah, itulah pokoknya. Terus selanjutnya, musyawarah. Musyawarah itu menahan susu di ambing ternaknya sehingga orang tertarik untuk membeli. Nah, itu musyawarah. Terus ada lagi muzabana dan muhaqalah, atau menjual kurma di pohon, contohnya itu. Terus yang terakhir, jenis jual beli yang dilarang adalah jual beli pengecualian, yang mana pengecualian itu tidak disetujui. Nah, gitu. Oke teman-teman, terus kita masuk ke riba. Nah, riba nih. Riba menurut bahasa az-ziyadah atau tambahan, an-numu atau berkembang, al-irtifa atau meningkat, dan al-ulu atau membesar, artinya membesar gitu. Sedangkan menurut ulama, riba adalah kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Itu menurut ulama. Dan dasar hukumnya ya jelas ada di Al-Quran. Misal Quran surat 2 ayat 275 sampai 279. Terus Quran surat 3 ayat 130. Banyak pokoknya, dasar hukumnya jelas ada di Al-Quran tentang riba. Terus macam-macam riba. Nah, macam-macam riba nih, ada riba utang piutang tuh terbagi menjadi dua ya, riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard manfaat atau tingkat kelebihannya tentang yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Nah, itu riba qard. Terus ada lagi nih, riba jahiliyah. Riba jahiliyah, utang dibayar pokok utang. Nah, karena peminjam tidak mampu membayar,
tepat waktu, nah itu utang dibayar pokok utang, itu riba jahiliyah. Terus ada riba jual beli. Nah, riba jual beli terbagi menjadi dua, yaitu riba an-nasi'ah, timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama resiko. Nah, terus ada dua selanjutnya riba fadli. Kita masuk dalam riba jual beli. Riba jual beli ada dua nih, riba an-nasi'ah dan riba fadli. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya. Nah, itu. Terus selanjutnya sarf atau jual beli uang. Nah, hukumnya boleh. Ada syaratnya, tapi syaratnya kontan dalam satu majlis. Hukumnya gimana? Nah, hukumnya beratnya sama. Terus perbedaan harga atau berat boleh, asal dilakukan di satu tempat. Terus jika kedua belah pihak berpisah sebelum serah terima, maka sah batal. Nah, itu hukumnya. Terus ada salam. Salam itu di sini bukan assalamualaikum ya, tapi salam itu jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tentang yang akan diserahkan pada waktu tersebut. Nah, hukumnya itu boleh salam. Terus syaratnya itu pembayaran harus kontan. Nah, itu syarat dari salam. Terus pembayaran kontan, komoditinya harus dengan sifat yang jelas. Terus waktu penyerahan barang harus telah ditentukan dan pada suatu waktu tersebut. Nah, terus syaratnya lagi penyerahan uang dilakukan di satu majlis. Terus kita next bagi hasil ada musyarakah, syarikat. Adalah dua orang atau lebih bersekutu dalam uang yang mereka dapatkan dari harta warisan atau uang yang mereka kumpulkan untuk diinvestasikan. Nah, itu musyarakah. Terus ada lagi mudharabah. Apa itu mudharabah? Sahibul mal menyediakan 100% modal untuk dikelola oleh mudhari. Nah, terus ada muzara'ah, bagi hasil pertanian dari pemilik lahan. Nah, itu disebut muzara'ah. Nah, terus ada lagi nih mukhabarah, bagi hasil pertanian benih dari pengarap. Kan kalau muzara'ah benihnya dari pemilik lahan. Nah, kalau mukhabarah benihnya dari pengarap. Nah, gitu teman-teman. Terus yang terakhir musaqat, mandat untuk penyiraman dan perawatan. Nah, gitu. Musyarakah pemilikan, misal kamu waris. Nah, musyarakah aset ada alinan porsi, alinan itu porsi masing-masing pihak berbeda. Ada mufawadah, porsi masing-masing pihak sama. Terus ada al-ma'al, beberapa orang yang bersama membuat satu proyek. Nah, terus ada wujuh, kontrak bersama di antara orang-orang yang mempunyai praktis dan keahlian dalam bisnis. Nah, dan terakhir mudharabah, yaitu dalam masyarakat. Oke ya teman-teman, lanjutnya nih tentang jual beli. Terus apa lagi ya tentang jual beli itu? Oh iya, cara menentukan harga. Nah, ada ba'i musawamah, ada ba'i amanah, terus dan ba'i al-wafa. Nah, ba'i musawamah yang tidak menyebutkan modal. Nah, terus kalau ba'i amanah menyebutkan modal, tapi harus jujur dalam menyebutkan modalnya. Nah, terus ba'i amanah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ba'i murabahah, harga lebih
harga lebih tinggi, terus ada da'i wadi'ah, harga lebih rendah, dan da'i tauliyah, harga sama. Nah, itu termasuk dalam bai amanah. Terus hukum bai amanah terbagi menjadi 3 lagi. Nah, yaitu ada tidak sah, ada boleh dan dimasukkan ke gadai. Terus yang ketiga itu kan tadi bai musawamah, terus yang kedua bai amanah, yang ketiga adalah bai al-wafa, yaitu menjual barang kepada seseorang tapi beramanah untuk memiliki barang itu lagi sesuatu saat nanti. Nah, hukumnya gimana? Hukumnya tidak sah karena barang tersebut tidak pindah kepemilikan. Nah, terus hukumnya gimana lagi? Boleh mutlak menurut pendapat Syafi'iyah. Terus ada lagi pendapat hukumnya boleh, tetapi dimasukkan ke pendapat Hanafiyah. Apalagi ya, mungkin itu saja ya yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.